Assalamualaikum everyone. Hi, good morning. How are you there? Welcome back in Basic English with me, Miss Winda. Let's pray before studying. Kita berdoa dulu yuk sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Today we are going to study about Lesson 10, Daily Needs. Lesson 10, Daily Needs. Vocabulary. Listen and repeat. Customer, pelanggan. Cupcake, kue mangkuk. Daily needs, kebutuhan sehari-hari. Cornflakes, keripik jagung. Oil, minyak. Next, countable and uncountable nouns, atau kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. What is countable and uncountable nouns? Countable nouns are things we can count. Countable nouns adalah benda-benda yang dapat kita hitung. For example, apple and donut. Contohnya, apel dan donat. We can count apple. Kita dapat menghitung apple. We can have 1, 2, or more donuts. Kita bisa punya 1, 2, atau lebih donat. Jadi, countable nouns dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata benda yang dapat dihitung. Nah, contohnya benda-benda seperti apel, nanas, mangga, donat, burger. Nah, itu benda-benda yang dapat kita hitung. Dapat kita hitung 1, 2, 3 secara spesifik. Itu dinamakan countable nouns. Countable nouns punya lawan kata, yaitu uncountable noun. What is uncountable nouns? Uncountable nouns are things we cannot count. Uncountable nouns adalah benda-benda yang tidak dapat kita hitung. For example, water and oil. Contohnya, air dan minyak. We cannot count water. Kita tidak bisa menghitung air. We can count glasses of water or bottles of water, but we cannot count the water itself. Kita bisa menghitung segelas air atau beberapa botol air, tapi kita tidak dapat menghitung air itu sendiri. Jadi ketika kita mau menghitung air, biasanya memerlukan kata bantu. For example, glasses, bottle, atau a cup, ya, a cup of tea, dan lain-lain. Nah, kata-kata yang tidak bisa berdiri sendiri itulah yang disebut dengan uncountable nouns atau benda-benda yang tidak dapat dihitung. Okay, I already put some things below. Miss Winda sudah tambahkan beberapa gambar benda di bagian bawah. There are eggs, bread, and milk. Can you guess which one is countable and which one is uncountable? Eggs, telur. Telur bisa dihitung tidak ya? Telur bisa dihitung, 1 butir, 2 butir bisa dihitung ya. So telur is countable nouns. Next is bread, roti. Apakah roti bisa dihitung? No, bread is uncountable. Roti tidak bisa dihitung ya. Okay, and the last one is milk.
Is it countable or uncountable? Milk atau susu is uncountable, ya. Karena bentuknya cair sama seperti air dan minyak, jadi milk atau susu tidak dapat dihitung. Now, please open your book page 79. Okay, exercise B, study the weekly shopping list below, then classify the groceries into countable or uncountable on the table. Pelajari daftar belanjaan mingguan di bawah ini, kemudian klasifikasikan bahan-bahan berikut ke dalam tabel countable atau uncountable. Di bawah ini sudah ada daftar belanjaan. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mengclassify atau kita masukkan benda-benda yang ada di kotak warna biru ini, apakah jenisnya countable, bisa dihitung, atau uncountable. First is we already have apple here and also rice, ya. 10 apples, 10 apel, karena bisa dihitung 10, jadi apple is countable, bisa dihitung. Next is 5 kilograms of rice, 5 kilogram beras. Karena beras tidak bisa kita hitung satu persatu, ya. Karena beras kan kecil-kecil dan kalau kita beli itu banyak butirnya, jadi rice is uncountable, tidak bisa dihitung. Okay, prepare your pencil and your book. Please write down the answer. Kalian langsung tulis jawabannya ya di buku kalian. Next is 1 kilogram of tuna. Tuna termasuk jenis ikan. Is it countable or uncountable? Tuna adalah uncountable, ya. Jadi jenis-jenis ikan itu tidak bisa dihitung, termasuk uncountable. Terutama untuk ikan yang bentuknya sudah menjadi makanan, ya. Kalau ikan yang masih hidup ada beberapa there are some condition, ada beberapa kondisi di mana ikan bisa dihitung dan menggunakan bentuk jamaknya yaitu fishes. Tapi kalau ikan yang dalam sudah menjadi makanan tidak bisa dihitung. Okay, next is 2 pineapples, 2 nanas. Apakah bisa dihitung? Yes, pineapple is countable, ya. Okay, next is 6 bananas, 6 pisang. Apakah bisa dihitung? Yes, banana is countable noun. Pisang bisa dihitung. Next is 500 grams of salt, 500 gram garam. Okay, salt is uncountable, tidak bisa dihitung. Next is 750 grams of corn flakes. Corn flakes kalau kalian ingat tadi adalah keripik jagung, ya, biasa digunakan untuk sereal atau dimakan langsung juga bisa. Is it countable or uncountable? Corn flakes is countable, ya. Corn flakes bisa dihitung. The last one is 250 grams of coffee, 250 gram kopi. Is it? Yeah, it's uncountable, tidak bisa dihitung. Oke, jadi kita punya 4 benda, 4 things. Uncountable bisa dihitung, and 4 things are uncountable, 4 benda yang tidak dapat dihitung. Oke, kalian salin ini di buku tulis kalian. Ingat, Miss Indah mau ingatkan, cornflakes itu masuknya ke countable, bisa dihitung. Tuna atau jenis ikan-ikanan, segala jenis ikan ketika dia sudah menjadi makanan, it's uncountable, tidak bisa dihitung. Nah, I will give you the characterizer, ciri-ciri untuk benda-benda yang dapat dihitung dan tidak bisa dihitung, ya. Yang paling menonjol cirinya adalah you can find the plural for countable nouns. Kalau countable nouns itu biasanya karena bisa dihitung, jadi dia ada bentuk jamaknya, ada bentuk banyaknya. For example, di ini yang paling atas 10 apples. We can see S here. Ada huruf S di sini, ya. Artinya
apel ini ada bentuk banyaknya. Kalau satu berarti apple, tidak ada S-nya. Ketika banyak atau lebih dari satu berarti ada S-nya. Jadi apel bisa dihitung. Next is how about rice? Ya, di sini rice. Apakah ada S-nya? Tidak ada ya. Di belakang rice tidak ada huruf S. Nah, ini menandakan bahwa rice itu tidak bisa dihitung. Itu salah satu ciri yang paling umum. Dan pernahkah kamu melihat rice ada S-nya? For example, rices? Tidak pernah, pasti tidak pernah karena memang dia uncountable. Then using how many and how much. When we talk about countable or uncountable, biasanya berhubungan dengan pertanyaan berapa banyak. Nah, uncountable dan countable ini menggunakan kata tanya berapa yang berbeda ya, yaitu how many kita gunakan untuk countable noun. Untuk kata benda yang dapat dihitung menggunakan how many, sementara how much untuk uncountable noun, untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Kita masuk ke contoh. Okay, this is the formula, rumusnya. How many plus plural countable nouns, kata benda yang dapat dihitung bentuk jamaknya, bentuk banyaknya, plus did plus s subject plus verb, kata kerja. Contohnya, how many apples did you buy? Perhatikan di sini apples menggunakan kata apples with s. So for the WH question, untuk pertanyaan biasanya kita menggunakan bentuk jamak ya. Jadi how many apples, ada berapa banyak apples, bukan apple ya, harus pakai s, itu yang benar. Okay, did you buy? Berapa banyak apel yang kamu beli? Di sini menggunakan verb 1. Okay, contoh lainnya, how many eggs did you eat? Eggs, look at here, eggs, telur, menggunakan huruf s juga karena memang harus bentuk jamak. How many eggs did you eat? Berapa banyak telur yang kamu makan? Oke, itu contoh for the countable. How about the uncountable? Bagaimana dengan contoh yang tidak dapat dihitung? Oke, the formula is how much plus uncountable nouns plus did plus s plus verb. Contohnya, how much water did you drink? Berapa banyak air yang kamu minum? Ya, menggunakan water, dan waternya tidak pakai s ya, karena memang tidak ada waters. Karena air atau water tidak bisa dihitung, jadi tidak ada waters, tidak ada penambahan huruf s. Berbeda dengan yang countable harus pakai s, sementara yang uncountable tidak menggunakan s. Oke, contoh lainnya, how many bread did you eat? Berapa banyak roti yang kamu makan? Bread, seperti yang Miss Winda sampaikan sebelumnya, termasuk uncountable, tidak dapat dihitung ya. Ingat, roti tidak dapat dihitung ya. Jadi di sini kamu tidak akan menemukan bread with s, ya, tidak ada. How many bread did you eat? Oke, diingat lagi, untuk how many menggunakan s, sementara how much tidak menggunakan s. Itu perbedaannya. Next. Oke, listening section. Oke, listen and repeat after me. I'd like a kilogram. I'd like a kilo of rice, please. Alright, here you are. How much is it? It is 4,500 rupiah. I will translate it. Miss Wina terjemahkan. Saya mau 1 kilogram beras. Oke, ini dia ya, memberikan berasnya. Ini dia, here you are. How much is it? Berapa harganya? Harganya 4.500. Oke, sekarang kita belajar ask for something you need. Meminta atau menanyakan sesuatu yang kamu butuhkan ya, menggunakan I'd like plus quantity itu jumlah, plus item plus please ya, untuk more polite, supaya lebih sopan. Item itu benda apa yang kamu mau. For example,
I'd like a kilogram of rice please. Ya, menggunakan I'd like. Saya mau. I'd like itu bentuk contraction dari I would. Oke, kuantitinya a kilo, itemnya rice please. Oke, next is I'd like 5 apples please. Okay. So for ask something unit untuk meminta sesuatu yang kamu butuhkan, please use I'd like. Gunakan I'd like ya, bukan I want. Jadi sama seperti pembelajaran saat kita ingin memesan sesuatu, menggunakan I'd like. Okay, then ask for the price. Menanyakan harga, yaitu menggunakan how much plus is or are plus item. Is or are ini tergantung bendanya ya. Kalau bendanya lebih dari 1 berarti are. Kalau bendanya hanya 1 is. Kalau bendanya uncountable berarti menggunakan is. For example, how much is it? Ya, berapa harganya? Menggunakan is. Atau how much is the rice? Langsung ke itemnya. How much is the rice? How much is the bread? Okay, next, how much are these? Menggunakan are. Berarti bendanya lebih dari 1. Or kalau lebih detail, how much are the apples? How much are the apples? Ada berapa harga apelnya? Okay, because the apples using s di sini ada s-nya, berarti kita menggunakan are. Okay, yang perlu diingat ketika kamu ingin membeli sesuatu, menggunakan I'd like ya. I'd like bukan I want. And then untuk menanyakan harga menggunakan how much, lalu disusul is atau are tergantung bendanya apa. Okay, next is because we talk about price, karena kita belajar harga, jadi in this lesson we also talk about number. Kita juga belajar angka. Okay, nah angkanya dimulai dari angka 100 bahasa Inggrisnya 100. Repeat after me, 100. Next is 115. 115 ya, 115, 115. Perhatikan ada kata n artinya dan ya. N ini sebenarnya optional, artinya kamu bisa menggunakan 115, bisa juga 115 tanpa n, itu pun benar ya. Jadi tidak bukan sebuah keharusan. Yang mau Miss Winda tekankan justru di angka 5 ini ya. Angka 5 atau di sini 15 berarti ya. 15 itu dibacanya 15 bukan 15, oke? 15. Miss Winda masih sering menemukan siswa yang ketika angka 15 membacanya 15. Oke, it's wrong. Itu salah ya, kurang tepat. Yang benar adalah 15. Oke, next is 1000. 1000 1000. Jadi kita belajar angka dari 100 sampai 1000. Oke, so today we have studied about. Hari ini kita belajar apa saja? Yang pertama, countable and uncountable nouns, kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. How much and how many, kalimat tanya yang digunakan dalam countable and uncountable. Next, asking for something and also asking price ya, ketika kita membeli sesuatu dan menanyakan harga. And the last one is number. I think that's all for today. Cukup sekian ya untuk hari ini. Don't forget to do your task and pray 5 times. Jangan lupa kerjakan latihan dan sholat 5 waktu. Thanks for watching. I, Miss Winda, is signing out. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.